Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya kembali mendapatkan rally setelah beberapa hari terakhir cenderung terkonsolidasi dan juga pullback. Dan kita sekarang telah kembali ke kurang lebih area 86.700-an dolar, dan sepertinya kita masih mempunyai sedikit ruang untuk mengalami kenaikan dan bahkan membentuk high yang baru di time frame kecil. Nah, kita bakalan bahas secara spesifik apa yang sedang terjadi in terms of price action dan juga apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti data di belakang layar yang menurut saya akan cukup penting juga untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap di angka 2,8 triliun dolar atau naik sekitar 1,37%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Bahkan ada yang 6% ya, yaitu adalah Solana yang sekaligus juga menjadi top performer hari ini di harga 138,82 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, satu hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui adalah bahwa di time frame 6 bulan terakhir ya, bisa kita katakan bahwa area likuidasi yang ada di atas harga kita sekarang di range 88 sampai kurang lebih 94.000 itu sebenarnya udah nggak terlalu banyak lagi teman-teman. Hanya terdapat sedikit tumpukan kalau misalnya kita melihat di 1 bulan terakhir itu di range 87 sampai kurang lebih 89. Sedangkan sisanya sebenarnya ya, kalau kita lihat itu tidak lagi terlalu tebal. Kalau misalnya kita mau melihat ada area of liquidation yang cukup besar, itu sudah harus di atas angka 95.000. Yang kalau berhasil kita reclaim, tentunya itu merupakan sebuah hal yang sangat positif karena ada chance yang cukup besar bahwa kita telah menyelesaikan koreksi besar kali ini dan bersiap ke all time high yang baru. Tetapi teman-teman, kenapa saya sampaikan selama beberapa waktu terakhir bahwa midterm saya masih cenderung bearish, itu bakalan saya jelaskan juga nanti dari segi chart. Sampai dengan hari ini, saya masih merasa bahwa saya pribadi masih belum perlu untuk mengubah bias tersebut, karena belum ada sesuatu yang mengubah apa yang sudah kita bahas selama beberapa waktu terakhir. Memang in the short term kita melihat Bitcoin kemudian mengalami kenaikan, oke, dari yang awalnya di 11 Maret kemarin kurang lebih di 76.000, sekarang kita sudah ada di 86.000. Tapi dari segi time frame gedenya, teman-teman, sebenarnya tidak terlalu banyak yang terjadi, terutama di weekly. Kita hanya cenderung terkonsolidasi setelah adanya breakdown di bawah 90.000, dan itu masih berlaku sampai dengan hari ini. Oke, jadi kita masih mempunyai ruang sebenarnya untuk move up, teman-teman, ke kurang lebih area 88 atau bahkan sampai 90, itu make sense menurut saya. Tetapi dari sekitaran area 90 sampai 91, kita mungkin harus waspada, teman-teman. Karena di sana tentunya kita sudah akan ketemu dengan area major resistance lagi yang sebelumnya merupakan area major support. Sedangkan kalau teman-teman lihat di area bawah harga Bitcoin sekarang, tumpukan likuidasi itu juga udah cukup besar, teman-teman. Ada di range 83 sampai ke kurang lebih 79 bahkan. Jadi, kalau untuk kita lihat sementara waktu, justru tumpukan likuidasi yang lebih besar itu lebih banyak berada di bawah daripada di atas harga kita sekarang. Kalau di atas itu hanya ada sekitaran 87 sampai kurang lebih 88 bahkan. Sisanya udah nggak terlalu banyak. Jadi itu adalah hal yang pertama yang perlu teman-teman ketahui. Ini mungkin terutama untuk teman-teman yang merupakan traders ya, short term traders. Kalau kalian yang investor, harusnya ya semakin lama konsolidasi atau semakin lama koreksi yang dilakukan oleh Bitcoin, itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kalian untuk terus melakukan akumulasi Bitcoin di harga di bawah 100.000 dolar. Karena perlu kalian tahu teman-teman, meskipun kalau kita lihat ya, mungkin kalau teman-teman mikir, emangnya Bitcoin bisa naiknya seberapa lagi sih kok? Sekarang aja market cap-nya udah lebih dari 1 triliun dolar. Gitu kan, bukan aset yang kecil lagi. Saya setuju teman-teman. Tetapi kalau kalian lihat dari gambaran besarnya, yang teman-teman bisa lihat di gambar ini gitu ya, Bitcoin itu sekarang baru merepresentasikan 1,3% dari total global money supply. Oke?
Sedangkan kalau kalian lihat yang lain-lain nih, seperti fiat money misalnya, itu ada kurang lebih 108 triliun dolar. Hard money ada di kurang lebih 21,9 triliun dolar. Jadi ini pembagiannya ya teman-teman kalau kalian lihat nih. Chinese yuan ada 44 triliun, US dollar 20 triliun, euro 17 triliun, Japanese yen 8,5 triliun, British pound 4 triliun. Others itu kurang lebih 13,8 triliun. Sedangkan gold yang tentunya merupakan salah satu kompetitor dari Bitcoin untuk sekarang ya. Itu market cap-nya ada di angka 20 triliun dolar. Ya meskipun mungkin ada yang argue, nggak bisa lah kok, gold udah ada sejak dulu-dulu gitu. Sejak kita belum lahir saja gold udah ada gitu kan. Bahkan sejak awal bumi tercipta itu udah ada gold. Nggak bisa dibandingkan. Oke, tetapi sekarang teman-teman, Bitcoin itu mempunyai karakteristik yang mirip dengan gold. Salah satunya adalah supply-nya yang sangat terbatas. Bahkan kalau di Bitcoin itu fix, supply-nya hanya akan ada di angka 21 juta. Dan Bitcoin dari waktu ke waktu harganya selalu mengalami kenaikan. Kenapa? Karena fix supply tapi demand-nya terus ada. Dan salah satu hal yang di-solve oleh Bitcoin yang tidak dipunyai oleh gold adalah kepraktisannya. Kalau misalnya gold, teman-teman kalau misalnya punya uang banyak banget gitu ya, dan kalian belikan dalam bentuk gold atau emas gitu, dan kalian misalnya mau kabur ke luar negeri, apakah bisa gitu? Apakah kalian akan menaruh semua batangan emas kalian ke dalam karung gitu ya, atau ke dalam tas, dan itu tidak akan terdeteksi? Ataupun kalau misalnya kalian hanya sekedar pengen memindahkan misalnya gold kalian ke satu tempat ke tempat yang lain, itu akan sangat sulit gitu kan, karena kalian perlu untuk mengangkut secara fisik. Tapi kalau Bitcoin, teman-teman, kalian hanya cukup punya ingatan saja, seed phrase kalian apa gitu. Tanpa perlu ada hardware apapun, sebenarnya juga bisa. Dan di Bitcoin, tidak ada third party-nya, teman-teman. Kalian mau transfer value kemanapun, sekarang itu bisa. Dari Indonesia kalian mau kirimkan ke Amerika, mau kirimkan ke China, itu bisa langsung kalian lakukan. Dalam waktu sekejap itu sudah akan terjadi. Jadi itu salah satu kelebihannya tentunya. Dan sekarang Bitcoin kurang lebih ya kita anggap 1,7 triliun dolar deh market cap-nya. Itu masih sangat jauh jika kita bandingkan dengan market cap gold yang berada di kurang lebih 20 triliun dolar. Belum lagi kita bandingkan dengan jumlah global money yang ada sekarang. Baru merepresentasikan kurang lebih 1,3%. Jadi sedikit banyak bisa menggambarkan ke teman-teman semua lah ya, seberapa kecil sebenarnya Bitcoin di gambaran besar. Sekalipun kalau misalnya Bitcoin hanya mampu nanti merepresentasikan kurang lebih 10% misalnya, maka berarti ada kurang lebih dari 10x potensi kenaikan Bitcoin. Meskipun itu mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat ya, bisa aja perlu waktu berdekade-dekade sebelum kita bisa hit market cap puluhan triliun dolar. Tetapi kan di sini teman-teman investasi untuk jangka panjang kan. Atau tidak jarang yang sudah menjadikan Bitcoin sebagai tabungan. Nah, kalau misalnya kalian mau jadikan sesuatu sebagai sebuah tabungan, ya salah satu karakteristik yang harus dipunyai adalah value-nya harus dari waktu ke waktu naik. Kalau kalian nabungnya di bank, yang ada sebenarnya uang kalian itu di bank tergerus inflasi. Karena kan kalian tabungnya dalam bentuk fiat. Otomatis dari waktu ke waktu itu bakalan kemakan inflasi, justru daya beli dari waktu ke waktu bukan naik, tapi justru mengalami penurunan. Gitu ya. Jadi ini sedikit banyak mungkin bisa memberitahu ke teman-teman bahwa kalian sekarang kalau dibilang early banget enggak, tapi kalau dibilang telat itu masih jauh gitu. Belum sampai tahap telat. Gitu ya. Jadi selain daripada apa yang kita sudah bahas soal Bitcoin, teman-teman. Sebenarnya di Twitter saya banyak banget yang saya share yang menurut saya akan cukup menarik ya, untuk kalian. Nah, salah satunya ya, saya baru aja share satu chart yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Ini adalah salah satu altcoin yang sedang saya pantau. Nah, kalau teman-teman belum follow Twitter saya, bisa di-follow aja dulu. Tapi ini saya cukup aktif beberapa waktu belakangan post di Twitter. Dan saya rasa akan ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kalian tinggal follow saja. Ini saya bagikan secara free, chart of the day. Itu ada Alchemist AI. Saya sudah jelaskan kenapa, targetnya sebelah mana, semuanya sudah ada. Dan ingat ya teman-teman, sebenarnya kemarin saya ada janji dengan salah satu narasumber. Ini adalah salah satu teman saya juga. Dia adalah CM dari CoinEx Indonesia. Dia pegang satu Indonesia untuk CoinEx.
Dan kita bakal adakan live streaming. Harusnya hari ini teman-teman pukul 20.00, tetapi karena berhalangan, kita ganti menjadi besok malam, Selasa malam, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan total hadiah yang bakalan bisa kalian dapatkan ketika ikutan live streaming tersebut, itu ada 1.000 token CET yang bakalan dibagikan oleh si Alex Rumondor. Jadi pastikan kalian ikutan live streamingnya, kita bakalan bahas soal market. Dia ini salah satu veteran di crypto gitu ya, jadi dia punya pengalaman yang sangat banyak, baik dari sisi pengalaman di market gitu ya, dan juga dari sisi pekerjaan di Web3. Jadi kalian pasti akan mendapatkan banyak sekali insight yang menurut saya akan sangat-sangat menarik, dan juga teman-teman bisa sekaligus mendapatkan hadiahnya, total 1.000 token CET. Ya kalau kalian mau dapatkan tentunya kalian harus punya akun CoinX ya, karena kan token CET hanya bisa diakses di CoinX. Jadi kalau kalian belum punya akun CoinX-nya, daftar dulu. Linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kemudian besok malam, Selasa malam pukul 20.00, kalian ikutan live streaming di channel Altcoin Indonesia. Linknya juga udah ada di kolom description. Dan kalian nanti akan bisa berkesempatan memenangkan hadiah berupa token CET. Yang saya rasa kesempatan menang kalian pasti akan sangat besar. Karena yang biasa nonton ketika keadaan market seperti ini nggak banyak gitu. Jadi kesempatan kalian menjadi pemenang itu cukup besar. Oke? So, teman-teman, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya bakalan mulai dari 1 hour chart ya. Karena sebenarnya di time frame gede nggak terlalu banyak yang terjadi, terutama di daily gitu ya. Daily ya nggak banyak yang terjadi, apalagi di weekly ya. Weekly nggak terlalu banyak yang terjadi. Jadi bahas time frame kecil aja gitu ya. So secara overall teman-teman, kalau kita perhatikan ya, pada akhirnya Bitcoin tadi itu berhasil untuk breakout dari area major trendline di sini yang telah menahan selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir lah kita anggap gitu ya. 1 bulan terakhir lah kurang lebih. Dan kemudian kita mendapatkan rally. Ya kan? Saya sudah sampaikan di video kemarin teman-teman bahwa skenario yang sebenarnya saya ekspektasikan terjadi ke Bitcoin adalah ketika kita breakout dari area trendline ini kan, itu akan menjadi trigger bagi kita untuk rally ke kurang lebih area 89 atau bahkan 90-91. Ini akan menjadi target berikutnya untuk rally dari Bitcoin sendiri sekarang. Dan area tersebut kemungkinan sekarang akan flip menjadi area major resistance, teman-teman. Sehingga saya sampaikan, kalau kita sudah sampai ke area tersebut, akan sangat bijak gitu ya. Terutama kalau teman-teman yang merupakan traders yang mungkin sudah open position dari kurang lebih area 81, 82, atau misalnya ketika breakout di sini, untuk start mungkin melakukan taking profit gitu. Beda cerita kalau teman-teman yang merupakan investor ya kalian bebas saja mau terus hold, itu juga tidak ada masalah. Tapi kalau kalian trading, area ini sekarang kemungkinan akan menjadi area major resistance. Tetapi menurut saya, tidak ada pun kewajiban bagi Bitcoin untuk hit ke area tersebut sebelum kita lanjut sell off. Kita bisa aja berhenti di area trendline ini, dan kemudian sudah akan start untuk mendapatkan sell off dari sana. Karena sekarang kalau teman-teman lihat ya, kita itu sekarang membentuk semacam channel, teman-teman. Oke, yang sudah beberapa kali kalau kalian lihat itu di respect nih oleh Bitcoin. Nah, kalau terbebas deh kalian mau tariknya juga seperti ini juga boleh bebas gitu ya. Jadi ini adalah sekarang sebuah pattern yang sedang menahan harga Bitcoin. Ya kan, setiap kali kita nge-retest ke lower trend line-nya itu selalu menghasilkan rebound. Setiap kali kita retest ke upper trend line-nya itu selalu menghasilkan rejection. Dan so far, kita masih sepertinya nge-respect area trendline tersebut. So, karena kita telah berhasil untuk breakout dari trendline yang ini, teman-teman, dan so far, kenaikan yang kita lihat terjadi itu cenderung cukup impulsif di time frame kecil. So, saya secara pribadi mempunyai ekspektasi bahwa in the short term banget, 1-2 hari ke depan, kita mungkin bisa melihat Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan. Minimal akan nge-retest ke area high terakhir di 87.400. Saya rasa kita akan bisa break di atas area tersebut menuju ke area 88 atau 89.000 dolar, dan dari sana kita harus start untuk waspada, teman-teman. Maksimum ya, menurut saya kita akan hit sampai ke 91. Itu pun kemungkinan hanya untuk sekedar fake out dan kita akan start untuk kembali mendapatkan drop ke bawah. Jadi ini masih adalah skenario yang saya katakan menjadi salah satu skenario yang probabilitasnya masih lebih tinggi untuk terjadi sekarang. Daripada skenario di mana kita sudah menemukan bottom dan sudah start untuk building momentum lagi menuju all time high yang baru. Alasannya sudah saya paparkan di video kemarin. Nah, tetapi tentunya teman-teman, segala skenario kan bisa datang dengan yang namanya invalidasi gitu ya.
Nah, invalidasi dari senario bearish kita untuk midterm adalah kalau misalnya kita bisa melihat ada weekly close di atas area 92.000, saya mau melihat ada close di atas 92.000, itu mungkin bisa menginvalidasi senario bearish kita. Dan kita probably akan bisa melihat Bitcoin start lagi untuk building momentum menuju ke all-time high yang baru. Tapi sebelum hal ini terjadi, teman-teman, semua kenaikan yang kita lihat di sini, menurut saya pribadi masih adalah sekedar dead cat bounce dan maksimum bisa bertahan hingga area 91.000. Nah, kita kemungkinan akan membuat lower low berikutnya ke bawah ke kurang lebih area 70-an ribu dolar. Jadi kesimpulannya teman-teman, in the short term, karena kita sudah breakout dari trendline, kenaikannya juga cukup impulsif, maka saya rasa cukup make sense bahwa kita in the short term bakalan expect Bitcoin untuk hit dulu ke kurang lebih area 87.500 atau kurang lebih kalau kita breakout bisa sampai 88-89, baru dari sana kita akan kembali mendapatkan semacam rejection atau pullback. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke setup apapun sekarang, ya menurut saya RR-nya dari area ini tidak terlalu memadai ya. Jadi saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Karena kalau saya kemarin teman-teman, saya udah bahas ini di Twitter juga ya. Saya sampaikan 82.000 sampai 82.500 ini menarik nih untuk short term bounce play untuk Bitcoin. Saya mau buy di kurang lebih area 82 sampai 82.500. Tetapi gitu ya, unfortunately sayangnya ya Bitcoin nggak nyampe ke area itu teman-teman. Oke, 82.500 sampai 82.000 itu tidak berhasil kita hit. Dan kita sudah terlanjur naik cukup jauh dari sini. Jadi ya saya consider ini adalah saya missing the train gitu ya. Jadi saya tidak akan mengejar. Saya akan biarkan lagi Bitcoin untuk naik. Saya akan ketemu clue berikutnya. Baru ketika saya ada setup-nya lagi, saya akan kembali masuk. Karena kalau teman-teman langsung FOMO di sini, dan ternyata ini local top gimana? Karena kalau kalian buy di sini, saya rasa tidak ada setup satupun yang bisa kalian manfaatkan. Nggak ada pattern yang bisa kalian manfaatkan di sini. Kecuali tadi kalian masuk ketika breakout di sini. Itu mungkin masih oke, masih cukup make sense. Tapi kalau misalnya di sini, saya rasa sudah sedikit telat. Saya akan lebih prefer mungkin untuk menunggu Bitcoin naik lagi sedikit ke atas, baru justru untuk mencari short dari sana. Mungkin minimum dari sekitaran area 89.300 sampai 500. Itu area yang saya akan tunggu untuk saya mungkin akan start untuk building a position short gitu ya. So saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi ingat untuk besok malam jangan sampai kalian ketinggalan live streaming saya bersama Alex Rumondor, salah satu tentunya orang yang veteran banget di kripto, pengalamannya banyak banget, dan kalian bisa dapatkan token CT sebesar 1000. Pastikan kalian sudah daftar dulu ke CoinEx, linknya ada di kolom description. Dan juga follow Twitter saya untuk berbagai info terbaru yang teman-teman harusnya bisa manfaatkan. See you in the next video guys. Bye-bye.